Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam diskusi daring ini. Kami berlima hadir sebagai ASN dari lintas bidang. Bukan hanya untuk menyalahkan atau bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi kami di sini untuk menganalisis sebuah isu yang semakin relevan dalam upaya mewujudkan smart governance, yaitu integrasi data layanan kesehatan antara daerah dan pusat. Nah, akhir-akhir ini di berbagai media nasional seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia dalam 2 tahun terakhir ramai memberitakan tentang ketidaksinkronan data layanan kesehatan antara pemerintah daerah dan pusat. Misalnya, sistem SIM RS di rumah sakit tidak terhubung langsung dengan platform Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan. Nah, dampaknya, pasien kesulitan mendapatkan layanan, klaim BPJS bermasalah, dan yang lebih luas lagi, perencanaan anggaran serta pengawasan menjadi tidak tepat. Nah, mari kita simak pendapat dari rekan-rekan yang telah mengamati isu ini dari perspektif masing-masing. Saya sebagai dokter gizi juga bingung ya lihat berita kayak gini. Masa iya tahun 2015, tapi data-data pasiennya masih nggak sinkron. Terus masa iya SIM RS rumah sakit menyatakan A, sedangkan Satu Sehatnya menyatakan B. Saya bingung, apalagi pasiennya gitu. Ya menurut saya ini kayak nonton sinetron, semua sibuk, tapi nggak ada yang benar-benar komunikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Nafisa. Mari kita lanjut ke Mbak Mela. Silakan bagaimana tanggapannya Mbak Mela? Ya, menurut saya sih sebagai orang pajak, dengar kata data nggak sinkron tuh udah kayak dengar utang gitu ya. Langsung pengen tutup buku. Kalau data pasien kacau, dampaknya ke anggaran juga ambiar. Bisa-bisa kita nyusun APBD kayak nebak ramalan zodiak. Gimana mau tepat sasaran? Padahal kan semangat smart governance itu kan berbasis data. Loh, ini datanya aja malah bikin kita salah arah. Baik, terima kasih. Lanjut saja kita ke Mbak Krisma. Silakan Mbak. Kami pun pihak inspektorat menghadapi kendala dalam proses audit, Mas, karena terdapat ketidaksesuaian antara data A dan data B saat dikonfirmasi ke pihak terkait. Padahal fokus kami itu menilai efektivitas pengendalian internal, namun yang ditemukan justru sistem pengendalian yang tidak tertelusur dengan baik karena tersebarnya data tersebut. Jadi jangan heran kalau revisi LHP sering terjadi atau laporan hasil pengawasan bukan auditor yang salah, tapi datanya yang berubah-ubah terus. Itu, Mas. Baik, terima kasih Mbak Krisma. Lanjut kita ke Dokter Fajar. Bagaimana tanggapannya Dokter Fajar? Iya, kalau dari saya sendiri nih, biasanya kalau saya sebagai dokter mau ngomongin pasien nih. Tapi kali ini saya coba nih ngomongin sistem. Jujur sih, kalau saya pengalaman bekerja itu, banyak rumah sakit itu yang masih menggunakan sistem jadul. Makanya Excel, fotokopi, itu udah kayak tahun 50-an aja itu masa kayak gitu. Itu kan sudah jadul, harus ditinggalkan. Ini harusnya di era digital sekarang ini, kita ini terbantu oleh teknologi. Jadi bukan kita lembur karena sistem, tapi harusnya itu manusianya yang ini yang membuat sistem. Jadi smart government itu harusnya bikin kerjaan lebih ringan, bukan lebih ruwet kayak gini. Aduh, ada-ada aja ya. Nah, terima kasih teman-teman. Nah, kalau kita rangkum, masalah integrasi data ini berdampak ke pelayanan, anggaran, hingga pengawasan. Lalu, apa sih yang bisa kita usulkan sebagai solusi? Oke, langsung saja. Oke, langsung saja untuk solusi yang pertama kita ke Dokter Nafisa. Bagaimana, Dok? Oke, menurut saya sih kayaknya edukasi digitalnya yang masih kurang ya buat tenaga medis dan administrasinya. Jadi kayak kita dituntut untuk menggunakan aplikasi yang canggih-canggih, tapi nggak ada gitu cara buat ngajarin gimana pakainya. Jadi ya ada salah-salah aja gitu kalau emang belum paham cara menggunakannya. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Dokter Nafisa. Kita lanjut ke Mbak Mela. Untuk pemerintah sih harusnya mewajibkan integrasi data untuk jadi indikator kinerja daerah. Jangan cuma ngandelin serapan anggarannya aja, tapi lihat juga kualitas datanya. Oke, kita lanjut ke solusi dari Mbak Krisma sebagai inspektorat. Bagaimana, Mbak? Kalau menurut saya itu harus audit berbasis real time sih, Mas. Jadi kita tim pengawas itu bisa melihat progres data tanpa harus nunggu laporan yang kadang lama kami terima ya laporannya itu. Jadi laporan hasilnya pun
molor gitu. Oke, baik. Langsung saja kita ke Dokter Fajar lagi. Silakan, Dok. Ya, kalau menurut saya sih ya infrastrukturnya ya harus ditingkatkan. Dari laptop, mungkin komputer, terus juga jaringan internet itu sangat berpengaruh ya, karena itu menunjang kita untuk bekerja. Jangan sampai nih rumah sakit atau kantor-kantor lain yang di era digital sekarang itu malah internetnya lemot kalah sama coffee shop sebelah, kan bikin malu. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Ya, ketika kita berbicara tentang integrasi data, itu bukanlah hal teknis semata. Ini adalah fondasi dari pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Jika data antar instansi itu tidak saling terhubung antara data A dengan data B, maka yang terdampak itu bukan hanya tentang sistem, tapi juga masyarakat. Nah, karena yang membaca data itu bukan hanya kita aja yang di sini, ya kalau kita di sini aja nggak paham karena ketidaksinkronan itu bagaimana orang yang di luar sana. Oleh karenanya, mari kita dorong terus implementasi smart governance dengan pendekatan kolaboratif, saling percaya, dan tentu saja dengan keberpihakan kita kepada masyarakat. Terima kasih teman-teman atas waktunya kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pandangan. Semoga diskusi ini bisa menjadi pemantik bagi perbaikan sistem pemerintahan kita ke depan. Oke, sampai jumpa lagi di diskusi lain waktu. Kita bisa bertemu dan berbincang-bincang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.